Ya, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Darmianto. Kali ini kita akan melanjutkan atau saya melanjutkan penjelasan tentang literatur review. Jadi pada video yang pertama kemarin saya menyampaikan pengertian atau apa yang dimaksud dengan literatur review. Nah, sekarang kita melanjutkan topiknya dengan bagaimana kita memanfaatkan literatur-literatur yang sudah kita baca atau kita pilih begitu ya, dan kita mau mengutipnya, ya, yang disebut dengan sitasi. Ya, jadi sitasi ada sebenarnya pengutipan, ya, pengutipan atau kita menyadut atau kita mengambil referensi dari suatu literatur begitu. Nah, ada aturannya ketika kita mengambil sitasi, ya. Tapi sebelum kita bagaimana cara mengambilnya, ya mungkin kita lihat pengertiannya saja dulu ya. Jadi sitasi adalah penggunaan referensi di teks atau naskah ilmiah. Kemarin saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah, misalnya jurnal, kemudian buku, kemudian atau bagian-bagian buku tertentu, kemudian disertasi, tesis, laporan suatu organisasi, atau katakanlah karya tulis tertentu yang memang bisa dipercaya begitu ya. Dan ada aturannya juga ketika kita mengutip atau kita menggunakan referensi, ya. Jadi dia punya aturan penulisannya. Jadi ada beberapa standar penulisan, nanti kita bahas di belakang. Kemudian di sini juga dibilang ketika kita mengambil kutipan atau acuan, ya sebaiknya kita memilih lah ya dari referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Sehingga kenapa kemarin atau di video yang pertama disampaikan apa yang dimaksud dengan literatur review itu dibatasi, jadi tidak sembarangan sumber begitu ya, dibatasi. Kemudian pengambilan sitasi dari literatur yang tidak berkualitas, nah nanti dampaknya adalah ke hasil penelitian kita juga menjadi kurang berkualitas. Kemudian ya, nah kalau kita mengambil sitasi, nah, ada juga tahapannya, jadi nggak asalnya comot gitu ya, atau kita tinggal copy paste dari laporan hasil riset orang atau proyek orang langsung kita copy paste, pokoknya ada kutipan gitu ya, tidak seperti itu. Jadi kita harus mencari katakanlah literatur tadi yang sesuai dengan topik yang kita kerjakan atau kita pilih, kemudian kita ambil katakanlah catatan, kita catat begitu ya. Kemudian dan juga nanti harus kita cantumkan dalam daftar pustaka atau daftar referensi di report atau di laporan hasil penelitian kita gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini juga nanti ada beberapa jenis sitasi atau kutipan ya. Jadi yang pertama adalah disebut dengan kutipan, yaitu kata yang memang diambil persis seperti yang tertulis pada sumbernya gitu ya. Jadi kita tidak mengubah katakanlah kalimatnya ya. Jadi kita ambil persis sama, dan itu biasanya kalau di dalam laporan kita nantinya, di laporan riset kita atau nanti Anda buat skripsi, itu ditulis dalam tanda petik gitu ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu parafrase. Nah, di sini kita menyusun kembali pemikiran penulis. Jadi setelah kita baca karya atau tulisan suatu sumber yang kita pilih tadi, kemudian setelah kita baca, kita ambil atau kita susun kembali kira-kira kerangka susunan pemikiran orang itu kita susun, dan itu dalam bentuk kalimat kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu ringkasan. Nah, ringkasan ini bukan juga kesimpulan ya, beda. Ringkasan itu artinya kita ambil katakanlah beberapa poin begitu dari literatur yang kita baca,
ya, kita ambil pokok-pokok pikirannya, nah itu disebut dengan ringkasan, ya, dan kita tuangkan dalam riset atau laporan riset yang kita buat. Kemudian jenis yang keempat, interpretasi atau penafsiran, biasanya dalam bentuk komentar, baik yang setuju ataupun tidak setuju. Tentu kita kalau setuju alasannya apa, kalau tidak juga tentu kita punya dasar juga, ya, dari literatur tersebut. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada aturannya. Aturan kita dalam membuat atau mengambil citasi. Kutipan yang diambil dari buku dan jurnal, jadi kalau sumber referensi dari buku atau jurnal, ya, diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata, ya, untuk kita muatkan di laporan riset kita sebagai acuan. Dan untuk buku teks, ya, dan untuk buku teks ini, kalau tadi untuk buku dan jurnal, untuk buku teks, khusus buku teks itu 5% panjang tulisan kita, kira-kira saja ya, tapi ini sebagai acuan saja, bahwa jangan lebih dari 5% dari panjang tulisan atau artikel jurnal kita. Misalnya sampai 10% itu sama saja tidak terlalu banyak, ya. Kemudian aturannya lagi yang kedua, kita juga harus menyebutkan sumber dari mana kutipan yang kita ambil, ya, termasuk parafrasenya tadi. Menyalin dari artikel berupa grafik dan bagan itu harus ada izin dari pembuatnya. Ya, jadi jangan main asal comot saja, ya. Ini mengacu ke aturan standar APA atau American Psychological Association, ya. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, konsep dasar penulisannya bagaimana? Kutipan tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste. Jadi tetap ada aturan atau etikanya lah, begitu, ya. Praktek kalau kita copy paste itu artinya, ya, nanti kita disebut sebagai plagiat, gitu, ya, atau orang yang mencontek atau mengcopy hasil karya orang lain, gitu, ya. Walaupun kita menyebutkan sumbernya, gitu, ya, tapi praktek itu tidak baik. Jadi tetap Anda ketik sendiri, ya. Kemudian kutipan hanya untuk hal-hal yang penting, misalnya untuk landasan teori, ya, untuk data, untuk model, atau untuk pengertian atau definisi, atau untuk kita mengambil hasil penelitian orang lain saja. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita boleh mengambil kutipan. Jadi nanti kalau Anda membuat deskripsi pasti ada definisi-definisi, dan tentu itu Anda kutip dong dari sumber-sumber literatur itu. Jadi bukan Anda buat sendiri, gitu, ya. Segala kalimat yang tidak dibuat referensinya atau tidak merujuk atau menunjuk kutipan berarti dianggap itu tulisan Anda sendiri. Dan perlu diingat, daftar referensi itu bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan, ya. Sehingga Anda ada kutip enggak di laporan Anda, di tulisan Anda. Kalau Anda ada mengutipnya atau menjadikan itu rujukan, maka Anda harus jadikan daftar referensi. Tapi kalau Anda sekedar baca saja, tapi Anda tidak mengutipnya, maka itu dikategorikan bukan. Anda tidak menjadikan itu sebagai referensi, Anda hanya baca saja. Tapi kalau Anda baca dan Anda mengutip, nah itu maka itulah yang disebut sebagai referensi, sehingga harus ada daftar referensinya nanti. Oke? Nah, ini aturan juga citasi orang lain. Jadi misalnya
ada penulis buku A gitu ya. Penulis buku A ini mengutip pendapat penulis B. Ya, jadi penulis A mengutip pendapat penulis B, lalu kita kutip, kita ambil sitasi dari tulisannya si A ini, yang mana dia tadi mengutip tulisannya si B, ya, maka aturannya adalah seperti ini. Misalnya, definisi logika pasti menurut Lotfi Jadeh dalam Suyanto, dalam kurung Suyanto 2009. Lalu pengertiannya apa-apa ya, bla 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 pengertiannya. Nah, artinya ini kita mengutip tulisannya Lotfi Jades, yang mana si Lotfi Jades ini juga mengutip tulisannya Suyanto yang dia tulis pada bukunya pada tahun 2009, sehingga ditulis seperti ini. Baru di sini nanti kutipannya isinya apa, dalam tanda petik bla 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 gitu ya. Oke. Jangan terlalu banyak dilakukan kecuali dalam keadaan ya, sarannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Artinya kita tidak begitu disarankan mengutip yang formatnya seperti ini, atau kita mensitasi orang lain ya, kecuali karena keterbatasan akses. Kalau yang bagus kan berarti kita langsung mengutip saja pendapat Suyanto ini, nggak perlu lagi dari Jadeh ini, langsung aja kita baca tulisannya Suyanto pada bukunya. Misalnya bukunya judulnya definisi mungkin tentang logika pasti ya, tulisannya Pak Suyanto ini yang dia tulis pada tahun 2009. Kita baca aja buku itu sehingga kita kutip, bukan mengutip tulisan Lotfi Jadeh ini gitu ya. Itu maksudnya poin yang ini tadi. Kemudian bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris, sulit dipahami. Jadi jangan terlalu banyak mengutip, kecuali misalnya ya, karena kita menulis dalam bahasa Indonesia sehingga kita menulis bahasa Indonesia, sehingga ya kalau kutipannya terlalu banyak bahasa Inggris yang ada yang tersedia, ya bolehlah kita mengutip, mensitasi orang lain, itu maksudnya. Terlalu banyak melakukan akan membuat orang lain menyebut kita peneliti malas. Ya, karena kita malas membaca ya. Membaca dan ya ambil gampangnya saja. Oh ini buku yang ada, udah deh saya ambil yang ini aja, gitu kan. Oke, ya mudah bisa dipahami ya. Sekarang karena di atas tadi ada menyinggung standar penulisan, nah sekarang kita bahas standar penulisan. Jadi ada beberapa standar penulisan sitasi ya, atau penulisan referensi ya, yang umum dipakai sih yang apa, nanti kita bahas yang apa style saja. Ya, American Psychological Association ya tadi ya, singkatannya itu. Sekarang kalau standar apa ini bagaimana? Bilang ini. Kita lihat ya, jadi penulisan sitasi dengan standar apa? Jadi kalau menulis teks itu nama penulis, ya, tahun terbit. Kemudian nanti ada juga teks tapi terkait dengan tahun terbit, bagaimana menulisnya. Ya. Contohnya begini, contoh penulisan kalau standar apa ya. Jadi kalau misalnya kita menulis daftar referensi yang berasal dari jurnal atau karya ilmiah, yang mana kita kutip dalam laporan riset kita, ya misalnya kita buat pengertian, sumber data, grafik dan sebagainya tadi, maka ketika kita membuat daftar referensinya adalah contoh seperti ini. Kalau sumber dari jurnal atau karya ilmiah, maka penulisannya adalah misalnya ya, yang penulisnya di sini Wahono FS ya. Kemudian dalam kurung tahun
jurnalnya atau karya ilmiahnya, bulan, ya, kemudian judul. Nah, ini untuk satu penulis. Ini jurnal, ya, volumenya berapa, halaman berapa yang kita kutip, misalnya ini satu penulis. Ini untuk dua penulis. Jadi ada penulis pertama yang utama, kemudian penulis kedua, tahun bulan penulisan, judul karya ilmiahnya, ya, sampai di sini. Volumenya merujuk pada halaman atau volume, kemudian halaman yang dikutip. Ini untuk dua penulis. Ini untuk lebih dari 3 berarti, ya. Jadi penulis utamanya siapa, at all, judulnya, tahun dan bulan, judul, volumenya sama, ya. Jadi yang dimuat adalah penulis utamanya saja. Kemudian kalau ngutip dari buku, daftar referensinya bagaimana? Ya, pertama nama penulisnya, kemudian judul bukunya, tahun dulu, ya, tahun dalam kurung, judul bukunya, kemudian tempat penerbitnya mengeluarkan buku itu, misalnya di Jakarta, ya, nama penerbitnya, gitu, ya. Ini untuk satu penulis. Untuk dua penulis, berarti nama penulis utamanya, nama penulis kedua, judulnya, kemudian tempat penerbit mengeluarkan buku atau mencetak buku itu, menerbitkan buku itu, kemudian, ya, nama percetakannya, ya. Kemudian ini lebih dari 3 berarti. Sama dengan yang tadi, ya. Jadi nama penulis utamanya, kemudian tahun, judulnya, tempat penerbitnya menerbitkan buku tersebut. Oke, ini nama yang menerbitkannya, ya, Dinas Depdiknas, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah bagaimana penulisan kalau yang dikutip adalah tesis atau disertasi. Tesis adalah karya hasil penelitian orang yang mengambil jenjang S2, sedangkan disertasi adalah jenjang S3. Ini untuk tesis dan disertasi. Sama penulisnya, tahunnya, judulnya, ya. Kemudian ini mungkin tempat juga, ya, tempat kampusnya apa. Ini nama kampus lembaganya, kemudian tempat, nama negara. Oke. Kalau dari internet bagaimana? Dari internet ada ketambahan lagi. Selain penulisnya, tahun menuliskannya, judul kontennya apa. Nah, jangan lupa tanggal kita mengutipnya, karena bisa jadi literatur ini bisa saja berubah atau dihapus atau dipindahkan, sehingga perlu kita cantumkan tanggal kita mengambilnya pada bulan tanggal berapa, gitu, ya. Kemudian alamat URL-nya, ya, alamat webnya, ya, juga dicantumkan. Oke, itu kira-kira contoh kalau kita mengambil kutipan, lalu kita membuat daftar referensinya dengan standar apa, style, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman ke kita, ya, nanti bahwa kita perlu kalau melakukan riset atau mengerjakan proyek nanti ada skripsi misalnya, ya, Anda perlu sumber literatur, kemudian bagaimana cara Anda mengutipnya, kemudian bagaimana aturan Anda menuangkannya, ya, berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga kita, misalnya kampus kita, misalnya begitu, ya. Oke. Itu saja untuk topik kali ini. Mudah-mudahan nanti Anda, kalau misalnya Anda ingin ditanyakan, atau silakan Anda cari lagi topik-topik tentang literatur review ini supaya lebih menambah wawasan Anda. Terima kasih.